Hai, perkenalkan saya Dinda Elisa. Hai, perkenalkan nama saya Ritan Trimareta. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang spesifikasi citra satelit. Pertama, ada citra satelit Landsat 8. Kedua, citra satelit Sentinel-2. Yang ketiga, citra satelit Worldview. Lalu yang keempat, ada citra satelit MODIS. Dan yang kelima, citra satelit SPOT. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan citra satelit Landsat. Citra satelit Landsat merupakan salah satu citra sumber daya alam yang mempunyai spasial sebanyak 30 meter dikali 30 meter, kecuali satuan inframerah termal, dan merekam dalam 7 saluran spektral. Nah, di sini kami mengambil citra satelit Landsat 8. Citra satelit Landsat 8 memiliki orbit sun-synchronous orbit pada ketinggian 705 km, memiliki resolusi temporal selama 16 hari, dan resolusi radiometriknya 8 bit, menyediakan resolusi spasial 30 meter, visible, near, SWIR, 100 meter thermal, dan 15 meter pankrometik. Berikut merupakan contoh kegunaan citra satelit Landsat 8. Pertama, yaitu untuk perubahan garis pantai pada jurnal Analisis Perubahan Garis Pantai di Pulau Madura menggunakan citra satelit Landsat 8 yang ditulis oleh Nurmala, Sekar Agustin, dan Ahmad Fahrudin pada tahun 2020. Kedua, yaitu untuk identifikasi kerusakan hutan mangrove. Pada jurnal Interpretasi Citra Satelit Landsat 8 untuk identifikasi kerusakan hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali yang ditulis oleh Wayan Rumada, Istri Kusuma Dewi, dan R. Suryato pada tahun 2015. Dan yang ketiga, yaitu untuk memetakan persebaran lamun di wilayah pesisir pulau pada jurnal Pemanfaatan Citra Landsat 8 untuk memetakan persebaran lamun di wilayah pesisir Pulau Batam yang ditulis oleh Dewi Puspasari dan Muhammad Zainuddin Lubis pada tahun 2017. Nah, berikut merupakan contoh citra satelit Landsat 8 yang didownload melalui situs USGS Earth Explorer. Kami di sini mengambil daerah Sukoharjo. Selanjutnya ada citra satelit Sentinel-2. Citra satelit Sentinel-2 merupakan citra satelit generasi baru yang dirancang oleh ESA untuk observasi bumi yang keseluruhan datanya dapat diakses secara gratis. Nah, citra satelit Sentinel-2 memiliki resolusi temporal 10 hari satelit tunggal dan 5 hari satelit gabungan. Resolusi radiometriknya sebanyak 12 bit, resolusi spasial 10 meter sebanyak 4 band, yaitu band 2, band 4, band 8. Resolusi spasial 20 meter sebanyak 6 band, yaitu band 5, band 6, band 7, band 8A, band 11, dan band 12. Dan resolusi spasial 60 meter sebanyak 3 band, yaitu band 1, band 9, dan band 10. Berikut merupakan contoh kegunaan citra satelit Sentinel-2. Pertama, ada untuk pemetaan kelautan pada jurnal Pengenalan Citra Satelit Sentinel-2 untuk pemetaan kelautan yang ditulis oleh Oktaviani dan Holanda Akusuma pada tahun 2017. Yang kedua, ada untuk pemetaan habitat bentik pada jurnal Pemetaan Habitat Bentik berbasis objek menggunakan citra satelit Sentinel-2 di perairan Wangi-Wangi, Kabupaten Kota Wakatobi yang ditulis oleh Laude Harumastu, Bisman Nababan, dan James Panjaitan pada tahun 2018. Dan yang ketiga, yaitu untuk penutupan lahan pada jurnal Klasifikasi Penutupan Lahan pada citra satelit Sentinel-2 dengan metode tree algoritma yang ditulis oleh M. Rahman Awalian dan Yohanes Budi Sulistiodi pada tahun 2018. Nah, berikut merupakan salah satu contoh citra satelit Sentinel-2 yang kami download melalui situs web IO Browser.
Nah, di sini kami mengambil salah satu wilayah di DKI Jakarta. Dan yang ketiga ada citra satelit Worldview 2. Citra satelit Worldview 2 merupakan satelit observasi bumi komersial yang menghasilkan citra dalam dua moda, yaitu pertama ada moda pankromatik dengan resolusi spasial mencapai 0,46 meter sampai dengan 0,50 meter dalam keadaan nadir. Lalu yang kedua ada moda multispektral dengan resolusi spasial mencapai 1,8 meter dalam keadaan nadir. Dan resolusi radiometriknya sebanyak 11 bit. Lalu orbit altitude-nya mencapai ketinggian 770 km Sun Synchronous Orbit dan orbit periodnya mencapai 100 menit. Nah, Worldview 2 juga dapat melakukan perekaman di permukaan bumi seluas 975.000 km kubik per harinya, serta dapat kembali ke tempat yang sama dalam waktu 1,1 hari. Adapun contoh kegunaan citra satelit Sentinel-2 yaitu 1. Untuk identifikasi kerusakan bangunan pasca gempa bumi pada jurnal identifikasi kerusakan bangunan pasca gempa bumi menggunakan citra satelit Worldview 2 yang ditulis oleh Basmala Aslihah Afida, Muhammad Kamal, dan Danang Srihartmoko pada tahun 2020. Yang kedua yaitu untuk identifikasi awal pemukiman kumuh pada jurnal aplikasi Object Based Image Analysis untuk identifikasi awal pemukiman kumuh menggunakan citra satelit Worldview 2 oleh Prima Widayani pada tahun 2018. Dan yang ketiga yaitu untuk penilaian kesehatan pada terumbu karang pada jurnal penilaian kesehatan terumbu karang menggunakan citra satelit Worldview 2 di Pulau Pahawang, Lampung, Indonesia. Nah, berikut merupakan tampilan citra satelit Worldview 2 yang sudah kami download melalui situs web SAS Planet. Di sini kami mendownload di salah satu wilayah di Kota Padang. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai citra MODIS. Citra MODIS ini terdapat beberapa resolusi. Yang pertama ada resolusi temporal. MODIS mampu mendatangi lokasi yang sama sebanyak 1 sampai 2 kali setiap harinya di permukaan bumi. Untuk sebuah satelit pemantau global, hal ini merupakan tingkat kunjungan dengan frekuensi tinggi atau dikenal dengan resolusi temporal yang tinggi. Karena itu kita bisa mendapatkan informasi penyebaran titik panas atau hotspot setiap hari. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penting digunakannya citra satelit dengan resolusi temporal harian di dalam pemantauan kebakaran secara global. Yang kedua ada resolusi radiometrik. Data yang dikirim dari satelit Terra adalah dengan kecepatan 11 Mbps setiap detik dengan resolusi radiometrik 12 bit. Artinya objek dapat dideteksi atau dibedakan sampai 212 atau 4096 derajat keabuan atau gray level. Yang ketiga ada resolusi spasial. Kelebihan dari sensor MODIS dibandingkan dengan sensor global lainnya adalah dalam hal resolusi spasial 250 meter, 500 meter, dan 1 km. Resolusi spasial citra satelit MODIS hanya mampu menghasilkan informasi dengan skala global 1:500 sampai 1:1000. Dan yang terakhir ada resolusi spektra. MODIS mempunyai 36 band atau saluran spektra yang terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang refraktif dan gelombang emisif. Gelombang refraktif cocok untuk mengamati daratan yang membutuhkan transmisi atmosfer tinggi, sedangkan gelombang emisi cocok untuk mengamati daratan yang membutuhkan penyerapan atmosfer rendah. Namun band atau saluran spektra MODIS. Yang kedua, saya akan menjelaskan website yang saya ambil untuk mendownload citra MODIS. Saya mengambil dari USGS, adapun linknya seperti di gambar ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kegunaan citra MODIS.
Yang pertama ada pemanfaatan citra aquamodis untuk mengetahui nilai konsentrasi klorofil sebagai indikator kesuburan perairan. Yang kedua, ada analisis distribusi suhu permukaan menggunakan data citra satelit aquamodis dan perangkat lunak seadai di perairan Teluk Tomini. Dan yang terakhir ada pemanfaatan data Landsat 8 dan MODIS untuk identifikasi daerah bekas terbakar menggunakan metode NDVI. Selanjutnya ada tampilan citra MODIS setelah dimasukkan ke aplikasi ArcGIS. Dan yang terakhir ada citra spot. Citra spot juga sama seperti citra MODIS, ada beberapa resolusi. Yang pertama ada resolusi spasial. Resolusi spasial pada citra spot yaitu 10 meter pada mode pragmatik dan 20 meter pada mode multispektral. Yang kedua ada resolusi temporal. Resolusi temporal pada citra spot adalah 26 hari atau 6-7 kali per bulan karena sensor dapat ditengokkan arah perekamannya. Yang ketiga ada resolusi spekta. Resolusi spekta yaitu banyaknya jumlah saluran atau band spekta yang digunakan pada citra. Pada citra spot jumlah saluran atau band kurang dari 30. Yang terakhir ada resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik berhubungan dengan sensitivitas suatu sensor pada citra spot. Resolusi radiometrik mendapatkan perkodean mencakup lebih dari 256 level. Nilai angka digital terkisar antara 20 dan 110 dan muncul di tengah sekitar nilai 45. Adapun download citra spot saya mendownload dari website Spot World Heritage. Adapun linknya seperti di gambar ini. Oke, selanjutnya menjelaskan mengenai contoh kegunaan citra satelit spot. Yang pertama ada pemanfaatan citra spot untuk pemetaan distribusi lamun pada zona intertidal dan perdugaan kedalaman perairan Pulau Wawani. Yang kedua ada pemanfaatan citra spot untuk analisis kecukupan ruang terbuka hijau berdasarkan penemuan kebutuhan oksigen di kota Prabu Mulih. Dan yang terakhir ada penggunaan citra satelit spot dengan kompilasi data keruangan untuk pemutakhiran peta dasar skala menengah di kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Adapun tampilan citra spot setelah dimasukkan ke aplikasi ArcGIS seperti ini.